semuanya, welcome back ke Q&A part 3. Nah, hari ini aku udah ngumpulin beberapa pertanyaan dari komen-komen YouTube. Sekarang kita langsung masuk aja ya. Let's go. Oke, pertama dari 5 Core Girls. Sal WDYT itu waktu itu about temen yang suka nyindir tapi tetap nempel sama kita. Kayaknya untuk anak-anak zaman sekarang dan 2016 itu bukan sesuatu hal yang aneh lagi deh. Karena banyak banget, kayak bahkan aku udah nggak tahu teman-teman yang asli kayak teman-teman asli kayak gimana, teman-teman yang palsu kayak gimana, karena mereka semua baik sama aku gitu. Kayak misalnya temenan bertahun-tahun pun nggak ngejamin kita untuk mereka bakal nge-backstabbing gitu, kayak nusuk kita dari belakang, maksudnya kayak ngomongin kita dari belakang, ngejek-jekin kita atau ngadu domba. Kayak itu tuh bukan sesuatu yang nggak mungkin, kayak gitu sih menurut aku. Tanggapan aku, ya udah lah ya, kalau seandainya kamu pun sudah tahu kalau dia kayak gitu, mending gak usah terlalu dekat lagi sama dia. Kayak percuma juga kan kamu ngelabrak dia, untuk apa coba berantem kayak gitu. Kayak menurut aku nggak penting, mending kayak udah cuekin aja, kayak ya udahlah bye gitu. Maksudnya tetap temenan, tapi ya kamu nggak usah terbuka dulu kayak gitu. Next dari Salsabila. Dari Salsabila. Ini SALSK. Kak, menurut kakak Aldi itu gimana dan kenapa nggak balikan? Aldi itu orangnya baik, terus asik, terus seru. Abis itu bisa, misalnya kalau aku jalan sama dia tuh pemikiran gitu, jadi kayak nggak susah jalan sama dia, nggak awkward juga. Padahal kan kita mantanan, dan aku pacaran sama dia kan cukup lama ya kemarin. Dulu aku pacaran sama dia kan cukup lama, tapi setelah kita ketemu sekarang juga udah nggak awkward lagi, karena gimana ya, kita juga udah nyaman bersahabat. Tapi so far aku udah kenal sama Aldi kan hampir 6 tahun, dan Aldi tuh emang asik. Dan kalau emang dilihat tuh Aldi orangnya jutek banget. Aldi tuh kalau udah gak suka sama orang tuh kayak mukanya jutek banget. Tapi kalau kamu udah kenal sama dia dan dia tuh emang baik gitu. Terus dia orangnya moody, kayak kalau moodnya lagi jelek bisa seharian jalan tuh kayak dia main handphone terus. Tapi kalau moodnya bagus pasti dia nggak pernah bisa diem, kayak duduk di sini habis itu dia pindah ke sini, duduk ke sini, kayak ribet banget lah pokoknya. Terus udah gitu dia suaranya bagus, aku suara dia bagus banget. Terus kenapa aku gak balikan sama Aldi? Karena aku dan Aldi, kita berdua udah sama-sama nyaman sebagai sahabat. Kayak aku lebih terbuka sama dia, jadi kayak sempet beberapa saat aku kayak tertutup banget gitu sama Aldi. Kayak aku gak pernah cerita segala macam. Terus kayak pas ketemu kayak soal cerita segala, gak cerita gini-gini. Terus akhirnya kayak aku mulai terbuka lagi sama dia, dan kita nyaman seperti itu. Aku bisa cerita tentang dia, aku bisa cerita ke dia tentang apa, dia bisa cerita ke aku tentang apa, dan kita kayak udah asik itu kalau kita sahabatan. Gak ada yang harus putus. Terus kayak ya udahlah, udah capek kayak pacaran gitu, dan menurut aku belum saatnya lagi buat pacaran. Itu aja sih. Next dari Shalina Hanifah. Gimana menurut kamu, misalnya kamu curhat ke temen kamu tentang cowok yang kamu suka, terus dia bilang dia gak bakal suka sama cowok yang kita suka, sekarang dia malah deket sama cowok yang kita suka, udah kayak pacaran. Itu sedih banget sih, sumpah. Untuk aku belum pernah ngerasain kayak gitu ya. Kayak menurut aku itu sahabat kamu aja yang gak tahu diri. Masa kamu cerita sama dia, kamu lagi deket sama dia, terus tiba-tiba dia deket juga sama cowok, dan itu juga salah cowoknya. Kenapa cowoknya deket sama kamu tapi dia ngedeketin dia juga? Pertama, berarti you don't deserve, kamu tuh you deserve better gitu. Kamu gak cocok sama cowok kayak gitu, karena ya bayangin aja dia deketin kamu, abis itu dia deketin sahabat kamu. Sebenarnya dua-duanya salah lah. Kenapa sahabat kamu juga mau sama itu cowok, sedangkan kamu udah bilang kalau kamu tuh lagi deket sama itu cowok? Mereka berdua bener-bener salah. Next, Sopa Mawarni, cowok PHP anaknya diapain? Dibejak, diirisin cabe matanya, kayak enggak lah, bercanda. Mending ya cowok PHP itu di kayak bye-bye, kayak ya udah dadah, gue udah nggak mau lagi sama lo. Karena kalau gimana ya, sebenarnya sih nggak salah juga cowoknya PHP. Salah sih, karena aku pernah baca quotes kayak
itu antara cowoknya yang PHP atau ceweknya yang kegeeran. Ngerti gak sih? Kayak aku nih, aku kan orangnya gampang banget baper, parah. Aku gampang banget baper, tapi aku susah move on. Tapi aku udah move on dari Aldi, jangan ditanyain lagi ya. Terus abis itu kayak kadang-kadang kan cewek misalnya kayak udah diperhatiin, lo lagi di mana, lo udah makan belum, lo mau kemana, lo mau gue jemput nggak, lo mau gue temenin, otomatis cewek pasti baper kan. Tapi bisa aja kalau cowok cuma ngerasain kayak enggak kok, gue biasa aja. Tapi kalau seandainya kalian sudah menggunakan kata-kata sayang ataupun yang lain-lain, itu benar-benar baru cowoknya yang agak gesrek kepalanya. Mending kalau cowok PHP nggak usah dibalas PHP, ntar kita yang jahat, mending kayak cuekin aja lah. Nggak dicuekin juga sih, aku tahu pasti sakit hati, tapi ya udah. Next dari Dwi Larasati. Kamu homeschooling ya, jadwal HS tiap hari nggak bisa, dan kalau suruh milih, kamu mending sekolah umum atau sekolah di rumah? Iya, aku homeschooling. Jadi kalau di homeschooling itu ada dua pilihan, distance learning atau komunitas. Kalau DL itu kamu di rumah, dan kalau seandainya komunitas kamu ke sekolah. Kalau kamu komunitas itu kamu cuma 3 kali seminggu. Tapi kalau kamu DL, terus aku kan DL di rumah, terus udah di rumah aku gurunya guru sendiri, jadi aku sekolah setiap hari kecuali aku libur cuma Rabu sama weekend ya pasti. Terus abis itu kalau disuruh milih kayaknya mendingan sekolah umum sih, kayak lebih rame, habis itu mungkin lebih kerasa sosialisasinya. Tapi bukan berarti di homeschooling tuh nggak ada teman-teman ya. Kayak homeschooling juga kita nggak beda-bedain kayak kelas 1, kelas 2, kelas 3. Mungkin ada yang beberapa anak, tapi anak homeschooling juga lebih friendly. Habis itu kan kita juga ada outing kayak gitu masih ada. Tapi mungkin karena aku di rumah, jadi aku lebih milih sekolah umum karena lebih seru aja menurut aku gitu, karena aku kan dari SMP udah homeschooling. Next dari Syafira Ramadanti. Kak, gimana sih nanggepin sahabat yang bohong dan egois? Sahabat yang bohong dan egois, bohongnya dalam konteks apa dulu nih? Bohong, kalau bohong nggak penting ya udahlah. Tapi kalau bohongnya misalnya ngadu domba kayak gitu mah ya udahlah, kamu sadar diri aja. Kalau orang kayak gitu tuh nggak usah ditemenin. Kayak buat apa kamu nemenin orang yang ngadu domba kamu sama sahabat kamu sendiri? Cuma tergantung dari kamu aja sih. Pasti kamu tahu kok gimana caranya nanggepin sahabat yang bohong dan egois. Aku yakin itu naluri kamu sendiri. Next dari Rifki Madani. Kak, milih malam Jumat atau malam Minggu? Ya malam Minggu lah, weekend like really. Malam Jumat aku masih kerja. Enggak sih, malam Minggu aku juga kerja. Kalau malam Jumat buat apa? Kayak orang tuh mikirnya malam Jumat tuh horor gitu. Kalau malam Minggu kayak besok libur, mari kita bersenang-senang, seperti itu sih. Aku lebih pilih malam Minggu. Tapi buat aku ya semua malam kayaknya sama aja deh. Malam Senin, malam Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu juga ya sama aja. Aku malah bikin waktu lokasi syuting kayak gitu. Dari Putri Hayu. Hai Kak, kapan pergi ke Padang? Aku ngomong banget soal sama kakak. Soon ya aku ke Padang karena aku sekarang lagi sibuk stripping juga dan belum sempet kesana, dan kalian mengundang aku, ditunggu undangannya ke Padang. Yay! Next, Kak, bisa main alat musik nggak? Kalau bisa alat musik apa? Bisa kok, aku bisa main suling, bisa main pianika, aku bisa main. Aku pernah bisa main piano sih, tapi itu cuma kayak setahunan gitu. Habis itu aku stop main piano, kayak udah blank lagi akan piano kayak gitu. Kalau gitar cuma dikit banget kayak cuman nggak nyampe sekelingking sekuku aku, kayak di sekuku aku yang ini kecil banget ya pokoknya. Next dari Melissa Kasabila. Kamu lebih suka nonton film horor atau romantis? Aku emang penakut, tapi aku lebih suka nonton film horor. Kalau nonton film romantis aku kadang suka bosen gitu, kayak kapan sih, tapi aku juga suka sih nonton film romantis, kayak bikin sedih, bikin nangis gitu, kayak seru aja. Kalau film romantis kan pasti ada sedih-sedih tuh, kayak lucu banget sih, jadi ngebayangin kapan ya gue kayak gitu, kapan ya gue ketemu sama cowok gara-gara gue nabrak minuman di kemejanya, kayak malah jadi kayak berharap yang enggak gitu. Tapi aku lebih suka film horor sih, lebih menonton. Dari Natasha Bella, menurut kamu gimana soal pacaran overprotective? Apa harus dijauhin? Ya nggak dong, nggak harus dijauhin. Coba ngomongin dulu baik-baik. Bisa nggak dia mengurangi overprotective-nya? Kalau nggak bisa dan menurut kamu nggak bahagia sama dia, kenapa harus lanjutin pacaran yang nggak bahagia? Mungkin di depan kamu udah ada cowok yang bisa bikin kamu bahagia. Dari ini. Next, dari Aprilia Amanda, sebutin sinetron yang pernah lo mainin pas lo kecil. Aku kayak waktu kecil mainan sinetron yang lain-lain deh, kalian jangan pada ketawa ya. 7 ikan ajaib, sarung tangan emas,
jin dalam botol. Pernah tuh aku jadi jin, kayak pakai baju biru-biru, rambutnya diikat di sini. Kayak pokoknya aku waktu kecil mainannya aneh-aneh deh, kayak legenda-legenda gitu yang naik-naik ular, abis itu naik-naik naga yang suka kalian kata-katain gitu. Nah itu dia Q&A part 3, segitu dulu pertanyaannya. Dan kalau kalian pernah nanya lagi, kalian bisa nanya di sosial media aku, atau ntar kalau aku mau ngadain Q&A part 4 mungkin aku ganti kali ya, bukan di komen YouTube lagi. Jadi siap-siap aja untuk pakai hashtag Q&A with Salsa part 4. See you soon. Aries itu dari tanggal 21 Maret sampai 19 April. Buat Aries, hidup itu naik dan turun. Jadi ya kalau mau, hidup tuh dibawa happy.